Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nama saya Paskais Andi Mesa. Saya dari kelas alih jalur reguler B. Eh, Tempat edukasi dari materi yang akan saya berikan yaitu pada Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari saran yang akan saya berikan adalah kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Di slide yang ini ada Dahlgren dan Whitehead pada tahun 1991. Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor yang terletak di berbagai lapisan, misalnya lingkungan. Sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah, modifiable factor atau modifikasi faktor. Kemudian determinan sosial kesehatan terletak di berbagai level dalam model ekososial kesehatan. Baik, di sini ada the new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 atau penyebaran. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19 ini. New normal ini adalah protokol kesehatan. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan, tetapi dalam batas-batas sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan atau diberikan WHO. Misalnya selalu menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang perlu diingat atau dilihat. Yang pertama, new normal ini bukan sebuah kebebasan. Kemudian menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. Jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh WHO untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, new normal ini tidak berarti virus COVID-19 itu tidak ada. Di dalam new normal ini, kita selalu hidup berdampingan dengan virus selama vaksin dalam proses pengembangan. Makanya protokol kesehatan itu harus diperhatikan dan selalu dilaksanakan dengan baik dalam setiap aktivitas. Kemudian yang keempat, tetap menjaga diri agar virus tidak masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan menggunakan masker, tetap menjaga jarak, mengurangi kegiatan berkumpul atau berdiam diri di seperti tempat-tempat kerumunan yang ramai. Slide berikutnya ada kebijakan dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 ini yaitu adalah PSBB. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB itu tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB yang dibuat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, yaitu yang pertama, pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja serta kampus-kampus ya. Kemudian ada pembatasan kegiatan keagamaan seperti ibadah, kemudian pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti pasar, mal, dan lain-lain. Kemudian ada pembatasan kegiatan sosial budaya. Kegiatan-kegiatan sosial budaya seperti perkumpulan organisasi budaya ini dan itu
dibatasi dalam eh, PSBB itu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian pembatasan moda transportasi seperti Gojek, taksi atau ojek online ya, itu semua dibatasi. Bus di sini ada lapisan pertama atau level mikro, hilir atau downstream. Pada level mikro, faktor konstitusional genetik berinteraksi dengan paparan lingkungan dan memberikan perbedaan apakah individu lebih rentan atau lebih kuat untuk menghadapi paparan lingkungan yang merugikan. Untuk perorangannya itu bisa dilakukan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian makan dengan gizi yang seimbang, ya, tentunya dengan makan makanan yang sehat seperti sayur dan lain sebagainya. Kemudian selalu menggunakan masker dan makan makanan yang dimasak sempurna. Jadi tidak mentah, tidak juga terlalu masak yang ya terlalu lama begitu. Kemudian ada lapisan kedua atau level meso atau mainstream. Pengaruh sosial dan komunitas yang meliputi norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, modal sosial, jejaring sosial, dan sebagainya. Faktor sosial pada level komunitas dapat memberikan dukungan, yaitu bagi anggota-anggota komunitas pada keadaan yang menguntungkan bagi kesehatan. Di sini ada contohnya memberikan informasi terbaru terkait COVID-19, selalu mengingatkan terkait menjaga kondisi fisik. Di sini kita diupayakan untuk saling berbagi informasi dan saling mengingatkan, ya, untuk menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dan tidak tertular virus COVID-19. Kendala yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 yaitu adalah stigma bahwa Lebaran adalah saatnya silaturahmi, sehingga tetap memaksa untuk berkunjung ke rumah keluarga. Di sini banyak orang yang tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya menjaga virus agar tetap tidak menyebar. Mungkin sebagian orang masih menganggap virus ini sepele, ya. Jadi pada saat Lebaran kemarin mungkin banyak yang tidak terlalu mementingkan kesehatan, dia malah mementingkan untuk saling berkunjung, yang bisa jadi dia membawa virus dan memaksakan diri berkunjung hingga menyebabkan penyebaran virus meluas. Di sini ada lapisan ketiga, level EXO. Masyarakat lingkungan tempat tinggal melaksanakan social distancing, menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing, di halaman rumah misalnya, sebelum memasuki wilayah teras atau sebagainya. Kemudian kendala yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 ini adalah masjid yang tidak menerapkan social distancing dengan masih merapatkan syaf. Bukan hanya masjid, ya, tetapi tempat-tempat ibadah yang lainnya juga seperti gereja atau tempat-tempat lain masih melakukan ibadah dengan cara berdekatan. Jadi tidak memiliki space, tidak memiliki jarak antara orang perorangan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan masker. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak orang yang tidak nyaman menggunakan masker. Ada yang merasa sesak, gatal dan sebagainya. Dalam arti kata tidak terbiasa. Lapisan terluar atau level makro, hulu, atau biasa disebut upstream.
sedang disusun beberapa kebijakan dan penyusunan protokol PSBB. Protokol di area dan transportasi publik misalnya. Kemudian protokol di area institusi pendidikan, misalnya kampus atau sekolah dan sebagainya. Kemudian protokol dalam lingkungan khusus pemerintahan. Kemudian protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Kemudian ada protokol pencegahan penularan COVID-19 bagi aparat yang melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi ini. Kendala yang dihadapi dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus COVID-19. Misalnya pada tingkatan ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu misalnya masyarakat yang tidak melaksanakan social distancing di tempat umum, tidak menjaga jarak ya di tempat umum. Kemudian kepedulian masyarakat masih sangat rendah dan tidak memakai masker di tempat umum. Jadi banyak masyarakat yang masih menganggap remeh dan tidak peduli akan bahayanya kasus COVID-19. Di sini ada saran. Diharapkan masyarakat dalam masa penerapan protokol kesehatan new normal di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar dapat terhindar dari terinfeksi virus COVID-19 serta memutuskan rantai penularan dan penyebarannya, dan tentunya agar kita juga dapat hidup sehat dan dapat melanjutkan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa sakit. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.